Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, terangilah hati kami, supaya melalui firman-Mu, hati kami, iman kami diteguhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mau membagikan firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Demikian firman Tuhan. Tema kita, kunci mengalami kedamaian. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketegangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan keluhan, penuh dengan kekhawatiran. Seringkali ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, teman atau anggota keluarga, yang banyak terucap adalah keluhan demi keluhan di dalam kehidupannya. Ada ketegangan di keluarga, ada ketegangan di tempat kerja, di tengah masyarakat, sehingga rasanya sulit untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Hal tersebut, saudara-saudara, bisa tanda kutip merampok kedamaian hati atau kedamaian pikiran. Banyak yang akhirnya mengalami tekanan darah tinggi karena stres, sampai kepada serangan jantung karena kehilangan damai. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita dikisahkan tentang seorang tokoh iman yang sangat terkenal, namanya Musa. Musa yang sejak lahirnya, maksudnya sejak dia masih bayi, sudah diperhadapkan dengan ketegangan di dalam hidupnya. Sampai kemudian masa mudanya di Mesir, bahkan sampai masa tuanya dia memimpin bangsa Israel, selalu diperhadapkan dengan ketegangan-ketegangan. Ia tentu saja mempunyai hak untuk khawatir, juga bisa mengeluh, tetapi Alkitab menyebutkan bahwa ia adalah seorang yang lembut hatinya. Lembut bukan berarti lemah, akan tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang tenang, yang membuat dia bisa tenteram, mengalami ketenangan batin, ketenangan pikiran. Nah, pertanyaannya, mengapa Musa mampu berdamai dengan dirinya sendiri? Kenapa dia bisa memiliki kedamaian sekalipun di tengah ketegangan? Ada beberapa prinsip penting yang harus kita perhatikan. Pertama, dia mengenali dirinya dengan baik. Mengenali diri berkaitan dengan identitas atau status kita. Ayat 24 menyatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Seseorang yang mengenali dirinya dengan baik. Ya, dia mampu mengendalikan diri. Musa menyadari bahwa dia adalah orang Yahudi yang sesungguhnya memiliki iman kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Beda dengan kepercayaan Mesir. Sebenarnya Musa sangat terhormat di kerajaan Mesir. Dia bisa menetap di sana dengan segala kenyamanan, dengan segala fasilitas sebagai pangeran. Akan tetapi hal itu ternyata tidak mendatangkan kedamaian secara pribadi. Dia tidak bisa berpura-pura menjadi orang Mesir. Dia tidak bisa berpura-pura menyenangkan putri Firaun. Maka dia mengambil keputusan iman dengan menolak disebut anak putri Firaun. Yang kedua, dia menerima dan melakukan tanggung jawabnya secara pribadi. Dalam ayat 25 disebutkan bahwa Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Apalah artinya kesenangan tetapi karena dosa? Artinya dia menerima tanggung jawab khusus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Secara manusia atau secara kedagingan pastilah dia tidak mau susah, apalagi melewati padang gurun yang melelahkan. Akan tetapi iman yang benar akan mengikuti kehendak Allah, mengikuti cara Allah sekalipun rasanya sulit.
Menerima tanggung jawab juga menunjukkan adanya kedewasaan berpikir bahwa dia tidak lagi hidup untuk kesenangan dirinya. Jika kita menerima tanggung jawab kita dengan iman, maka di sana akan ada kedamaian pikiran. Jadi terimalah tanggung jawab, lakukanlah itu, maka kita pasti mengalami ketenangan. Kemudian yang ketiga, mengetahui prioritas dalam hidup. Dalam ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat ini menunjukkan bahwa Musa memandang Kristus jauh lebih utama daripada segala sesuatu, daripada semua harta Mesir, karena harta itu bersifat sementara, sedangkan iman kepada Kristus itu membawa kepada kepastian kekekalan hidup selama-lamanya. Maka pengabdian kepada Kristus yang adalah Raja kekal haruslah menjadi prioritas utama daripada mengabdi kepada Raja Firaun yang sebentar akan mengalami keruntuhan dan memang akhirnya runtuh. Dia bisa menjadi orang penting dan populer di Mesir, tetapi dia memilih untuk mengikut Kristus sekalipun dia dihina oleh manusia. Yang terakhir, bahwa Musa memiliki kesetiaan sampai akhir. Dalam ayat 27, di sana dikatakan Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia bertahan dan setia sampai akhir. Karena apa? Karena dia memiliki iman yang sejati. Musa jelas menghadapi berbagai kesulitan, bahkan penderitaan. Namun dia berhasil karena dia melangkah dengan iman, diikuti dengan kesetiaan. Persoalan-persoalan tidak membuat Musa kalah dan hancur, tetapi dia terus maju dan dia mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, bagaimana kita dapat menata hati dan pikiran kita agar kita tidak kehilangan damai? Maka mari kita belajar dari prinsip kehidupan Musa, bahwa dia pertama mengenali diri dengan baik sebagai orang beriman. Kemudian yang kedua, dia menerima tanggung jawabnya dan melakukannya. Yang ketiga, ia tahu prioritas di dalam hidupnya. Dan kemudian dia setia sampai akhir hidupnya mengikut Tuhan. Kita akan menghadapi banyak persoalan atau pergumulan di depan. Namun sebagai orang percaya, kita tidak boleh membiarkan persoalan atau pergumulan membuat kita jatuh tersungkur. Kecuali ketika kita hanya tersungkur oleh karena kita berdoa di hadapan Tuhan. Tersungkur di hadapan Tuhan, itu membuat kita tetap akan kuat dan teguh, memiliki kedamaian di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan itu dalam hati kami, sehingga kami tetap kuat dan teguh menghadapi segala badai tantangan apapun di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.